Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ahli K3 umum sebagai salah satu profesi yang sering kita jumpai di perusahaan-perusahaan tempat kita bekerja. Presentasi ini kami presentasikan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Ibu Firda Anissa dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari Yazid Setiawan, saya sendiri, Nadia Jaini Ababil, Ilham Muhammad Nur Fikri, Dimas Galuh Pratama, Ridho Handoko, dan juga Sulistyo Adi. Baik, terima kasih Mas Yazid. Selanjutnya, pengantar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. K3 adalah sistem manajemen yang diterapkan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja. Definisi K3 adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pengelolaan risiko keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja untuk melindungi pekerja. Tujuan dari K3 adalah mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Adapun regulasi K3 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 di tempat kerja. Jenjang karir dalam K3 sendiri, yang pertama Safety Officer atau Safety Supervisor. Posisi awal dalam bidang K3 yang bertugas dalam melakukan pengawasan sehari-hari terhadap implementasi K3. Yang kedua, HSE Spesialis. Spesialis yang lebih mendalam di bidang Health, Safety, and Environment dengan tanggung jawab lebih besar pada pengelolaan program K3. Yang ketiga, HSE Manager. Manajer yang mengawasi implementasi keseluruhan kebijakan K3 di perusahaan ataupun proyek besar. Yang keempat, Safety Consultant atau Auditor. Konsultan atau auditor independen yang memberikan saran atau verifikasi standar K3 perusahaan. Yang kelima, Kepala Departemen K3. Posisi senior yang memimpin seluruh divisi K3 di perusahaan. Cara mencapai karir di bidang K3. Yang pertama, pendidikan formal di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya S1 Teknik K3. Yang kedua, sertifikasi khusus seperti ahli K3 umum AK3U dari Kementerian Ketenagakerjaan. Yang ketiga, mengikuti kursus dan pelatihan seperti First Aid, Fire Safety, dan ISO 45001. Yang keempat, pengalaman di lapangan sangat penting, terutama di industri yang membutuhkan standar keselamatan tinggi seperti konstruksi, manufaktur, dan pertambangan. Dan yang terakhir, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan analisis risiko sangat dibutuhkan di setiap level karir K3. Selanjutnya ada etika dan norma profesi K3 yang terdiri dari 5. Yang pertama, integrasi dan kejujuran atau menjalankan tugas dengan jujur, tidak memanipulasi laporan atau menyembunyikan risiko. Yang kedua, tanggung jawab profesional, yaitu bertanggung jawab atas keselamatan pekerja dan tidak mengambil keputusan yang bisa membahayakan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi atau mematuhi peraturan yang berlaku terkait keselamatan kerja baik nasional maupun internasional. Yang keempat, rahasia profesional, menjaga kerahasiaan informasi terkait masalah keselamatan perusahaan. Yang kelima, kepedulian terhadap lingkungan, yaitu memastikan bahwa prosedur keselamatan tidak hanya melindungi pekerja tetapi juga lingkungan sekitar. Tantangan dalam profesi K3. 1. Yaitu menegakkan standar K3 dalam lingkungan kerja yang kurang sadar akan pentingnya keselamatan. Yang kedua, yaitu mengelola budaya kerja yang tidak disiplin terhadap prosedur K3. Dan yang terakhir, yaitu menghadapi risiko pekerjaan berbahaya di industri tertentu seperti di industri pertambangan dan industri migas. Nah, jadi kesimpulannya, K3 merupakan elemen penting dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan efisien.
Yang kedua, jenjang karir di bidang K3 memberikan kesempatan yang luas, mulai dari posisi junior hingga senior. Dan yang terakhir, keberhasilan dalam bidang K3 bergantung pada pendidikan, pengalaman, etika, dan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Semoga apa yang bisa kami sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan jika dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.